Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan berbicara tentang AKM ya, khususnya tanya jawab tentang asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM dengan ujian nasional atau UN ya. Namun sebelumnya jangan lupa like bagi yang suka dan subscribe bagi yang belum, serta share video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Nah, yang pertama, perbedaan AKM dengan UN. Bisa kita lihat di tabel. Untuk perbedaannya, jenjang penilaian untuk ujian nasional ini SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Untuk AKM, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kemudian level murid untuk UN itu adalah di tingkat akhir. Kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12. Nah, untuk AKM ini di level kelas 5, 8, dan 11. Jadi kalau SD itu kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Subjek murid untuk UN adalah sensus seluruh murid. Untuk AKM sensus sekolah dengan sampel murid. Jadi tidak semuanya ikut sebagaimana pada ujian nasional. Tingkat jenis tes high stake ya, ini tingkat tinggi, kalau ini low stake ya, rendah gitu. Model soal kalau UN adalah pilihan ganda dan isian singkat. Ini pada matematika SMA dan SMK. Kalau AKM ini pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Periode tes per semester, periode tes per murid. Kalau UN itu 4 hari, sedangkan pada AKM hanya 2 hari. Moda pelaksanaan ini semi online pada UN, sedangkan AKM ini full online. Supervised terutama semi online dan offline sekolah tertentu. Untuk perbedaan berikutnya, metode penilaian dengan CBT kalau UN, kemudian kalau AKM ini dengan Computer Multi-Stage Adaptive Testing atau MSIT ya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah spesifikasi minimal infrasekolah ya. Itu kalau UN server sekolah, komputer klien, dan WiWi ya. Kemudian untuk AKM ini server sekolah tidak perlu, komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Baik, saya lanjutkan. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid.
Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Oke, berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Berikutnya, apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM itu mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Berikutnya, apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Jawabnya tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Pertanyaan berikutnya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Jawabnya adalah tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Jawabnya, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Berikutnya, menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Berikutnya, isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir, urean, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Jawabannya,
Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca dan numerasi, sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Berikutnya lagi, apakah murid yang memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Jawabnya, AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Oke. Berikutnya, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal ujian nasional pembagian porsinya? Jawabnya tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Berikutnya, apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, jawabannya. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman seperti yang tertulis di layar ini. Bisa nanti dicoba, dicari. Oke. Pertanyaan selanjutnya, adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Jawabannya tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada laman di bawah ini. Nah, sekarang waktu pelaksanaan. Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8, jenjang SMP atau MTS, serta kelas 9 jenjang SMA atau MA dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus 2021. Oke, sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.